Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Materinya adalah tentang tari bungun jumpo secara kelompok. Tari bungun jumpo ini adalah salah satu keragaman sosial dan budaya. Ya anak-anak, dalam menampilkan tari bungun jumpo secara kelompok, semuanya dalam menampilkan tari berkelompok itu kita harus memperhatikan beberapa komposisi, yaitu komposisi pertama adalah kesatuan unity, yang kedua adalah selang-seling alternatif, yang ketiga adalah terpecah broken, yang keempat adalah silih berganti atau canon, yang kelima adalah keseimbangan atau balance ya. Ini adalah komposisi yang perlu kalian perhatikan lebih terdahulu dalam mempraktekkan tari secara kelompok. Tari apa saja ya? Tari bungun jumpo secara kelompok, tari merak secara kelompok, itu harus memperhatikan 5 komposisi ya. Ya anak-anak, komposisi pertama yaitu tentang kesatuan. Kesatuan itu apa ya? Kesatuan dalam komposisi tari itu adalah membuat satu bentuk yang memiliki keterkaitan unsur satu dengan yang lainnya berdasarkan sumber yang sama. Jadi di sini kesatuan maksudnya adalah tidak hanya pada saat penari memperagakan gerakan yang sama, kesatuan juga harus terlihat pada saat penari melakukan gerak yang berbeda dengan posisi yang berbeda pula. Jadi di sini yang diutamakan adalah kekompakan antara penari satu dan penari yang lainnya. Komposisi berikutnya yaitu selang-seling. Selang-seling itu apa ya? Selang-seling itu adalah gerak yang diperagakan berbeda-beda dengan irama yang sama dan arah hadapnya yang sama. Jadi di sini menghadapnya sama tetapi gerakan yang berbeda dan iramanya sama, lagunya sama. Ini yang dikatakan selang-seling. Selang-seling ini anak-anak, gerakan yang bervariasi ini membuat karya tari menjadi lebih indah karena gerakan yang berbeda, gitu ya. Dan yang ketiga adalah anak-anak terpecah ya. Terpecah itu dalam komposisi tarian kelompok adalah gerakan pada komposisi tari kelompok ada kalanya dilakukan secara terpecah anak-anak. Sebagai contoh, penari melakukan gerak dengan posisi melingkar, kemudian dengan tiba-tiba penari bergerak sendiri-sendiri menuju posisi berikutnya ya. Seperti ini, awalnya ini penari itu membuat kelompok secara melingkar, akhirnya berpecah menyebar di suatu tempat yang lain. Jadi di sini maksudnya penari tidak bergeraknya berpindah tempat, tidak hanya pada satu tempat saja, yang dikatakan terpecah. Berikutnya anak-anak, yang keempat adalah silih berganti. Silih berganti ini adalah komposisi gerak tari yang dilakukan dengan mulai dengan satu bagian gerak yang diulang-ulang, kemudian penari lainnya mengikuti secara bergantian ya. Seperti ini gerakannya berulang-ulang ya, berulang-ulang, tapi antara satu dengan penari satunya sama, tetap geraknya tidak dilakukan bersamaan, tapi gerakannya sama ya. Seperti itu. Yang terakhir anak-anak adalah keseimbangan. Keseimbangan posisi penari pada saat melakukan gerak tari dan keseimbangan gerak yang dilakukan oleh penari merupakan komposisi yang penting dalam gerak tari. Jadinya di sini penari harus menyeimbangkan ya gerakannya ya, agar dalam menampilkan tari itu menjadi lebih bermakna, lebih bagus dilihat seperti itu.
Ya anak-anak, tarian-tarian ini adalah salah satu budaya yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keragaman sosial dan budaya Indonesia ya. Nah, tadi tentang tarian itu adalah salah satu budaya yang ada di Indonesia. Keragaman sosial dan budaya Indonesia itu apa ya? Keragaman sosial budaya adalah sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkup tertentu. Jadinya di sini di dalam masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa atau bervariasi manusia atau warga yang ada di Indonesia ya. Sedangkan budaya itu apa? Budaya adalah hasil olah pikir, rasa, dan kehendak manusia. Jadinya budaya itu adalah hasil karyanya, hasil karya manusia, hasil karya orang, hasil karya warga ya. Yang menciptakan adalah manusia, itu namanya budaya ya. Budaya di Indonesia itu beraneka ragam anak-anak. Wujud budaya sendiri ada dua, yaitu budaya fisik dan budaya non fisik. Kalau budaya fisik ini berbentuk contohnya seperti pakaian adat, rumah adat, alat musik tradisional, senjata tradisional, itu termasuk budaya fisik. Sedangkan budaya non fisik itu adalah contohnya bahasa, upacara adat, suku bangsa, dan pengetahuan, itu adalah contoh dari budaya non fisik ya. Ya anak-anak, di Indonesia itu bentuk keberagaman budaya yang ada di Indonesia itu salah satunya yaitu suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia contohnya suku Jawa, suku Madura, suku Sasak, dan banyak yang lainnya ya. Dan yang kedua yaitu pakaian adat. Pakaian adat contohnya pakaian Payas Agung dari Bali, pakaian Aisan Gede dari Sumatera Selatan, pakaian Mukuta dan Beliau dari Gorontalo, dan banyak yang lainnya ya. Yang ketiga yaitu upacara adat. Upacara adat contohnya yaitu kalau di Jawa ada tedak siten. Tedak siten upacara untuk anak yang pertama kali belajar berjalan, biasanya ada di Jawa. Ada lagi yaitu dari Sumatera Utara, namanya upacara pagu-pagu, upacara penyerahan sebidang tanah warga kepada orang lain ya. Dan yang berikutnya contohnya lagi upacara adat sebagai tanda syukur atas hasil panen yang telah didapatkan, yaitu upacara Sawuraja yang berasal dari Sulawesi, dan banyak lagi yang lainnya yaitu upacara adat yang lainnya ya. Berikutnya bentuk keragaman yang ada di Indonesia adalah rumah adat. Setiap daerah mempunyai rumah adat yang berbeda, contohnya Kajang Leko yang ada di Jambi, Bailio yang ada di Maluku Utara, Betang ya ada di Kalimantan Tengah ya. Dan berikutnya anak-anak, yang kelima adalah tari daerah seperti yang kita pelajari yang kemarin, yang barusan ini ya, adalah tentang tari, yaitu tari Bungon Jumpa yang berasal dari Aceh ya. Itu. Dan ada juga contohnya tari merak yang berasal dari Jawa Barat, tari serimpi dari Jawa Tengah, tari remong yang berasal dari Jawa Timur, dan banyak lagi yang lainnya ya. Dan yang kelima anak-anak adalah alat musik ya. Alat musik setiap daerah juga berbeda, bentuknya juga berbeda, cara mainnya juga berbeda. Contohnya yaitu rebah dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dan saluang berasal dari Sumatera Barat. Ada lagi seperti contohnya saung gauk berasal dari Kalimantan Selatan.
dan banyak lagi yang lainnya alat musik di setiap daerah. Yang ketujuh yaitu bahasa daerah. Setiap daerah mempunyai bahasa daerah sendiri-sendiri. Seperti kalau di Jakarta bahasa Betawi, kalau di Jawa yaitu ada bahasa Jawa. Nah, yang paling kalau di tempat kita yaitu Jawa Timur. Jawa Timur ada berapa bahasa ya? Ada bahasa Jawa dan juga ada bahasa Madura. Berikutnya anak-anak yaitu lagu daerah. Nah, setiap daerah juga mempunyai lagu yang berbeda ya. Lagunya contohnya yaitu Sinanggar Tulo. Dari mana? Ayo siapa yang bisa? Sinanggar Tulo yaitu berasal dari Sumatera Utara. Soleram dari Riau dan banyak lagi lagu daerah yang lainnya. Contohnya lagi yaitu bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Senjata tradisional. Senjata tradisional setiap daerah juga berbeda. Contohnya parang salawaku yang berasal dari Maluku, Mandau dari Kalimantan, ada juga celurit. Ayo siapa yang tahu celurit dari mana? Dari Jawa Timur ya. Yang terakhir anak-anak ya, ini yang pasti kesukaan kalian semua yaitu makanan tradisional. Kemarin kita sudah belajar cara membuat makanan tradisional ya. Contohnya kalau dari Jawa Timur makanan tradisionalnya adalah rawon. Kalau dari Jawa Tengah namanya soto Kudus yang terkenal ya. Kalau empek-empek dari mana? Dari Palembang. Itu makanan tradisional contohnya. Berarti di sini bentuk keberagaman budaya ada di Indonesia yaitu ada suku bangsa, ada pakaian adat, ada upacara adat, rumah adat, tari daerah, alat musik, bahasa daerah, lagu daerah, senjata tradisional, dan makanan tradisional. Ya, anak-anak. Kalau kalian sudah paham, cukup sampai di sini materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.